Nah, ini yang saya berharap warga Surabaya, ayo kita balik kejujuran. Karena apa? Saya pasti akan berdiskusi dengan toko swalayan. Agar apa? Balik jujur dengan apa? Yo berbayar aja, saya ngerti jumlahnya piro. Lek gak berbayar, berarti gue udah sing jogo, tapi udah 175.000 Pak, saulan Pak. Mau 175.000 per bulan bos, setahun ini merong juta 100. Memang gak ngerti, Pak toko swalayan harus bayar pajak 175.000 saulan. Loh kan gak masuk akal ini, makanya kita kembalikan ke hitonya lah, dibalik nang hitoni maneh, dikembalikan lagi cara menjaga parkir seperti itu. Dan nanti parkir yang tepi jalan umum juga kita lakukan perbaikan. Ada toko modern sudah, kalau gratis ini menimbulkan tidak karuan dan menghitungnya juga cuma 175.000, sudah kelola dengan pengelola parkir, jadi jelas balikin nang aku piro PAD-nya. Jadi saya berharap untuk warga Surabaya, ayo mulai saiki jogo parkire sing tenanan. Maksudnya lek gak sesuai duit kartise atau dibayar, karena ini oknum, bukan petugas, bukan PJS, petugas juru parkir Surabaya, bukan. Berarti ini oknum. Kalau ada yang gitu, lawan. Karena apa? Kalau kita tidak merubah kita sendiri, maka parkir ini tidak akan pernah berubah. Kita harus melawan. Maksudnya, ayo dibenak no. Agar apa juga seperti ini. Terus siapapun sukunya, insya Allah kalau di Surabaya semuanya pasti akan menjaga Surabaya. Nama baik Surabaya pasti akan dijaga. Tidak ada suku A, suku B, suku C, enggak. Itu hanyalah oknum-oknum tertentu yang memang akhirnya menjelekkan atau tidak menjadi pas. Jadi bagaimana parkirnya, yo kalau parkir yang kuno sampai 24 jam, sampai 12 jam, sampai 8 jam, yo kacau jalan ini. Itu yang kita lakukan untuk perparkiran, noto parkir. Makanya saya nyuwun tulung warga Surabaya, ayo bareng-bareng noto parkir Surabaya. Bahwa pejabat sekarang rata-rata tidak bisa mencarikan duit untuk rakyat, namun bisanya mencari duit kepada rakyat. Ngitung pawelinging kaki sabdo palon pamono swantara tapi ulo salam yo atu bagyo wisoko wilayah jati nuhune ajat-ajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Masyarakat sekarang itu nyaris kritis. Masyarakat sekarang itu sungguh sangat kritis ya, sesungguhnya ya. Kritis itu ya karena beberapa faktor, terutama faktor tekanan ekonomi, lalu tekanan sosial, lalu mungkin tekanan daripada hukum-hukum, atau kalau istilah yang lebih leluasanya tempo dulu itu adanya imperialisme dan kapitalisme yang menyebabkan masyarakat itu tidak ada tempat untuk bernaung, seolah-olah gitu, seolah-olah bahkan ya kasus nyatanya mungkin sangat sulit masyarakat sekarang itu untuk mencari perlindungan atau tempat untuk bernaung. Sebab yang saya tahu, tentrem dan tidaknya masyarakat, sejahtera dan tidaknya masyarakat itu tergantung kepada pejabat, para kesatria dan para brahmananya lah. Pejabat dan ulamanya kalau istilah sekarang, atau istilah yang lebih universal lagi, ulama dan umaro. Ulama itu ya brahmananya, umaro itu adalah pemerintahannya. Nah, saya melihat di suatu video ya, bahwa di Surabaya itu sekarang sedang gencar, sehingga muncullah itu Forum Solidaritas Madura Indonesia, kalau nggak keliru, akan melaksanakan demo di depan kantor wali kota atau di kota Surabaya lah intinya. Nah, ini kan kelihatannya miris lah. Mengapa sampai terjadi demikian? Karena di situ topiknya yang saya dengar, saya lihat itu adalah membuat gaduh suasana.
Jadi pemerintahan kota Surabaya ini telah membuat gaduh suasana dalam artian secara telak-telak kalau istilah Banyumas ke ana pejabat ngerebut panganing rakyat. Ya sekali lagi, ada pejabat ngerebut panganing rakyat. Nah, saya akan bercerita sedikit. Semestinya pemerintah itu mesti bisa mencarikan solusi untuk rakyat. Yang saya maksud, aja kowe dadi lurah nek ora bisa ngoletna duit go desa. Ya. Yang tidak bertumpu kepada masyarakat. Ini yang saya maksud. Artinya negara sekarang tidak membuka kesempatan kepada rakyat, artinya tidak bisa mencarikan duit untuk rakyat, tapi bisanya mencari duit kepada rakyat. Sekali lagi saya ulangi, bahwa pejabat sekarang rata-rata tidak bisa mencarikan duit untuk rakyat, namun bisanya mencari duit kepada rakyat. Nah ini kasus nyata lah. Saya akan menyoroti sedikit ya, yang bahwasanya ketika sekarang otonomi daerah itu ada istilah PAD ya. PAD itu ya pendapatan asli daerah. Lah sosok seorang pejabat umpamanya lurah itu kan sudah ada anggaran yang namanya kalau daerah itu ya DAU apa ya, dana alokasi umum. Lalu ada pula dana alokasi khusus. Lah setidak-tidaknya yang saya maksud kalau memang pemerintahan desa itu yang mengusulkan ke kabupaten atau bahkan ke pemerintahan pusat, kan kadang-kadang ada program kementerian yang menuju mengarah kepada peruntukan desa pertanian umpamanya, atau peruntukan desa peternakan umpamanya, atau peruntukan desa wisata, itu kan langsung bisa mensonding ke pemerintahan pusat atau ke kementerian yang mungkin dibawahi oleh direktur jenderal, di bawah menteri itu kan dirjen. Lah semestinya adalah yang demikian yang saya maksud. Lah sama juga apalagi sekelas pemerintahan kota ini semestinya linknya itu ya ke dana alokasi umum, lalu mencari dana alokasi khusus. Lah saya melihat bahwa ada sosok wakil wali kota atau wali kotanya yang jelas itu masuk ke Alfamart, lalu mengatur, dan Alfamart itu mesti tutup dulu, nanti dia akan menurunkan aturan parkir liar itu tidak boleh. Lah yang dimaksud penertiban itu tidak serta-merta, mohon maaf, tidak memperbolehkan para pekerja atau para ya pengais rezeki di situlah yang notabene itu sudah bertahun-tahun dan mungkin di situ adalah sandaran utama dari ekonomi keluarganya. Lah menurut saya sikap-sikap yang demikian ini ya pemerintahan kota Surabaya menurut saya adalah di antara contoh mental nista dan nistipnya pejabat sekarang yang mohon maaf PAD kok hanya mencari dari parkir. Toh yang demikian itu tidak nutup menurut saya gitu loh. Menurut saya mungkin nanti WC umum, lah kan nista banget. Ini yang saya katakan pejabat itu tidak bisa mencarikan uang untuk rakyat, namun bisanya hanya mencari uang kepada rakyat. Nah, yang demikian ini adalah menurut saya tidak bisa ingar sosung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Kalau kasarnya ngomong, saya pernah ya di tempat saya lah, ya di tempat saya ada sosok yang sangat terhormat, inisialnya adalah Kak, gitu aja. Lah itu beliau sangat terhormat. Secara kacamata umum beliau adalah orang yang kaya raya, punya Alfamart, punya ya Alfamart yang dikontrakan, dan lalu punya supermarket lah, walaupun di daerah, di kota kecamatan, namun punya supermarket lah. Ini ketika berjalan keluar dari rumahnya itu dihormati sekali. Saya nyeletup, lah akan dihormati apanya, orang dia itu rentenir. Lah ini kan diantara sikap saya menguatkan kepada masyarakat, mental masyarakat agar jangan sampai terkelabuhi atau kata kasarnya tertipu oleh sikap-sikap kapitalisme yang demikian. Lah akan dihormati apanya orang itu, wong dia itu rentenir umpamanya seperti itu. Lah sikap yang demikian itu mestinya diungal ke dada. Yang namanya pemerintah itu harus bisa mengayomi
ngayomi lan ngayemi. Nah, ketika demikian menurut saya pejabat yang di antara bermental nista dan nistibla. Artinya saya mengungkapkan demikian agar tidak timbul atau terjadi kepada para pejabat yang lain. Sekali lagi, agar tidak sampai terjadi yang demikian. Lalu pejabat kok hanya mengais PAD itu lewat parkir, menurut saya sungguh sangat memalukan. Sekali lagi, menurut saya sungguh sangat memalukan. Yang namanya parkir itu ya mohon maaf, itu taruhlah memang dananya miliaran memang kalau kurun waktu 1 tahun. Namun 1 miliar ini semestinya bagi pemerintahan kota, bagi level wali kota atau level bupati, ini seharusnya itu ya biarkanlah untuk rakyat. Yang penting ditertibkan, artinya ditertibkan, tidak ada motor yang hilang, tidak ada terjadi indikasi pemerasan dan sebagainya lah. Ini kewajiban pemerintahan kota mentertibkan. Namun ketika akan mengambil hasil daripada parkir untuk PAD, menurut saya inilah di antara mental pejabat yang nista dan nistib, dan saya menyampaikan seperti ini agar pemerintahan kota lain baik kabupaten maupun kota yang saya maksud jangan sampai meniru yang demikian. Biarlah itu untuk sarana mengais rezeki masyarakat lah. Syukur kita bisa mencarikan bagaimana pemasukan masyarakat ini bisa bertambah dengan cara mencari investor lah. Kalau tidak, setidaknya ya ada dispensasi para kaum parkir, dan saya yakin yang namanya tukang parkir untuk mencari kaya itu kelihatannya akan sangat sulit ya, akan sangat sulit kecuali ada keajaiban lah. Namun kalau wali kota, kalau memang bermental, mohon maaf, bermental yang mulia, niscaya akan dengan mudahnya mendatangkan investor atau mencari penghasilan lain untuk dirinya, baik untuk dirinya maupun untuk pemerintahannya, niscaya akan sangat mudah. Artinya saya tidak berharap lagi yang namanya pejabat itu mencari PAD dari parkir, nanti terus mohon maaf, WC mungkin ya WC itu kamar kecil, itu mungkin ditarik untuk pemasukan PAD yang di terminal, mungkin lagi yang di tempat-tempat umum. Ini menurut saya adalah mental nista dan nistib, dan bukan mental 45, dan menurut saya bukan mental bangsa Indonesia yang bermoral Pancasila. Saya rasa demikian. Terima kasih.